Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'dih wassalikina ala darbih wassairina fi maslakih min yaumina hadha ila yaum liqa'i rabbih. Amma ba'du fa usikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib dan para alim ulama, khususnya Tuan Guru Haji Ahmad Mulkin atau Mulkini. Jadi memang ngaran mirip, mudah-mudahan parah ya, membetatai parah. Alhamdulillah para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majelis peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Jalan Tembus Mantuil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, ya di rumah mereka masing-masing. Mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khususnya kepada panitia pelaksana, karena panitia itu memang harus uyuh. Panitia itu artinya panat, iya, artinya harus panat, punya kada panat kada jadi panitia ngarannya. Mudah-mudahan panitia dikabulkan hajatnya oleh Allah, dimurahkan rezekinya oleh Allah, kemudian anak-anak mereka dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Jadi kita mendoakan panitia, berarti kita juga didoakan oleh malaikat. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan, apabila seorang hamba berdoa kepada Allah untuk saudaranya, malaikat terlebih dahulu menyahuti walaka mislu dzalik. Engkau mendapatkan seperti itu juga. Jadi kalau mendoakan orang lain, ya Allah mudah-mudahan kawanku sukses, malaikat mengatakan engkau pun demikian juga, dan engkau berdahulu padanya. Karena nang berdoa tadi, mendoakan kawannya tadi, sama malaikat didoakan khusus, dan pasti dia akan mendapatkan lebih atau mendapatkan pada hulu pada nang didoakan. Jadi salah satu cara supaya kita sukses, doakan kawan-kawan kita supaya sukses. Salah satu cara supaya kita dimurahkan rezeki, doakan kawan-kawan kita murah rezeki. Kalau supaya cepat-cepat kawin misalnya, ya Allah, rasa ngalih nyambat dulu ya Allah, doakan yang lain kawin berdahulu ya Allah. Jadi insya Allah dikabulkan berdahulu pada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi mendoakan yang kada baik, sebaliknya juga demikian. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini telanggar motor, waktunya berdoa langsung telanggar sepeda motor, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam gosidahnya, la tahqaran bid-du'ai wa tazdarihi fa innaka la tadri bima fa'ala ad-du'a'u sihamul laili gatuhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Jangan engkau meremehkan doa. Doa itu bagaikan anak panah yang kena sasarannya walaupun di malam hari. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian
doanya orang yang dizalimi. Karena orang yang dizalimi itu doanya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang zalim lalu yang dizalimi itu berdoa, mudah-mudahan ini itu celaka, bisa celaka bujuran. Karena apa? Orang yang dizalimi itu tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita sama-sama mengagungkan, memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Guru Mulkin ini sudah teman lawas dengan kita, cuma dulu rambut Sidin panjang. Wah, ini sudah dipotong jadi pendek. Jadi tinggal ulun aja lagi memanjangkan rambut. Jadi ulun kan handat jadi dipanjangkan kena bergantian. Jadi jar Guru Mulkin tadi musia apa huruf ngarannya Ustaz Tejar. Mun tapa huruf paksa kita huruf juga ya. Itulah. Jadi ini namanya sama tapi tidak serupa, serupa tapi tak sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Cuma serbannya kadang kecilin lah bedanya mah. Salawat dan salam hanya kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hari kelahiran Nabi Muhammad itu yaitu malam Isnin jam pertengahan antara subuh dan 12 malam. Jadi jam 12 malam dengan subuh, kalau subuh jam 5 berarti jam 12 malam itu pertengahannya adalah jam 2:30 atau setengah 3. Kata ulama disebutkan bahwasanya pertengahan antara fajar dan nisful lail disitulah waktu dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu disebut sebagai waktu sahar atau waktu sahur, waktu yang diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena di waktu itu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu pasti istimewa. Hari dilahirkan Nabi Muhammad adalah hari yang istimewa. Tanggal dilahirkannya Nabi Muhammad adalah tanggal yang istimewa. Bulan yang dilahirkannya Nabi Muhammad adalah bulan yang istimewa. Tahun yang dilahirkannya Nabi Muhammad adalah tahun yang istimewa. Tempat dilahirkannya Nabi Muhammad adalah tempat yang istimewa. Dilahirkan Nabi kita Muhammad di Makkah, di rumah Sayyiduna Abdul Muttalib, di perkampungan Bani Hashim atau Syi'ib Bani Hashim, perkampungan Bani Hashim. Jadi di Mekah itu bahari ada kampung-kampung sama aja lawan di sini. Ngaran kampung itu bisa Syi'ib, bisa Barhat, bisa Jabal dan lain sebagainya. Kalau nang Datuk Kalampayan bahari sini itu bisa tanah namanya Barhat Banjar. Barhat itu kampung Banjar. Jadi tanah itu luas. Kemudian bangunannya banyak ada, tapi begitu diteliti ternyata Sidin sudah mewakafkannya lillahi ta'ala. Jadi gak kebagian deh. Jadi sedangkan bubuhan ulama-ulama Aceh mereka itu ada sebahagian mereka itu beli tanah ya, kemudian ternyata sampai sekarang tidak diwakafkan, ada bangunannya, makanya orang-orang Aceh bilangnya pergi ke Mekah itu dapat duit. Jadi jamaah haji Aceh datang ke Mekah selain murah dan lain sebagainya mereka dibagi-bagi duit karena jatah daripada peninggalan nenek moyang mereka. Kalau kita peninggalannya sudah diwakafkan oleh Datuk Kalampayan, jadi kan tidak lagi gitu. Jadi kampungnya masih ada namanya Barhat Banjar masih ada, tapi sudah kada kau lagi karena sudah diwakafkan lillahi ta'ala. Naam. Begitu pula Syi'ib Bani Hashim. Syi'ib Bani Hashim adalah salah satu kampung yang ada di Mekah pada waktu itu. Bani Hashim adalah salah satu suku yang paling terhormat di Makkah Al-Mukarramah dari kalangan bangsa Quraisy. Jadi Quraisy, kemudian dari Quraisy Bani Hashim. Dari Bani Hashim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, Allah memilihku dari Bani Hashim dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Dan Quraisy dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Adnan dan dipilih Bani Adnan dari Bani Ismail bin Ibrahim dan begitu seterusnya. Maka aku adalah pilihan Allah dari pilihan Allah dari pilihan Allah dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu cabang keturunanku dan silsilahku dua kecuali aku yang paling baik, kata Nabi kita Muhammad SAW.
Jadi dari Nabi Adam alaihissalam Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Allah Syis. Nabi Allah Syis adalah anak Nabi Adam yang paling istimewa. Karena apa? Khalifahnya Nabi Adam itu adalah Nabi Allah Syis bin Adam. Allah taala menurunkan kepada Nabi Allah Syis alaihi salam 60 lembar kitab Allah. Jadi ada 60 lembar. Bahari itu bukan pakai kertas tapi pakai batu. Jadi batu itu diukir, kemudian batunya itu dikumpulkan, ada 60 biji batu yang bertuliskan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Allah Syis bin Adam alaihi wassalam. Jadi jelaslah sudah bahwasanya Nabi Allah Syis itu adalah anak Nabi Adam yang terbaik. Dan dari situlah nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kita nggak tahu dari anaknya Nabi Adam yang mana, karena anaknya Nabi Adam itu 24 kali 2 berapa? 24 kali 2 48 anaknya Nabi Adam itu 2 lahir di surga, yaitu Qabil dan Iklimah. Kemudian setelah itu lahir lagi 2, tapi di dunia sudah, Nabi Adam sudah ada di dunia. Dan jumlahnya 48 tambah 1 menjadi 49, yaitu Nabi Allah Syis alaihi salam. Nabi Allah Syis dilahirkan sendirian, tidak pakai kembaran. Yang lainnya kembar. Kembarnya itu laki-laki bini-bini, semuanya laki-laki bini-bini, kembarnya 24 kali berarti 48, kemudian tambah Nabi Allah Syis sang orang aja. Ternyata jadi Bahar itu dikawinkan dengan saudaranya, Bading Sanak dikawinkan, tapi lain saudara kembarnya. Jadi yang ini dikawinkan dengan yang kan laki-laki perempuan kawin silang seperti itu. Karena tidak ada manusia lagi. Karena mencari sepupunya kan ada sepupunya. Belum ada sepupunya. Semuanya seperti sanakan. Kawin di antara mereka. Allah mentakdirkan bahwasanya ada yang meninggal, kemudian ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir. Akhirnya Nabi Allah Syis pun menikah, dan dari Nabi Allah Syis lah nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian akhirnya sudah ada sepupu, ada cucu-cucu Nabi Adam, kemudian ada buyut-buyut Nabi Adam. Nabi Adam meninggal dunia dalam keadaan anak cucu buyut beliau 10.000 sudah. Manusia di dunia ini sudah 10.000, Nabi Adam meninggal dunia alaihissalam. Kemudian tidak beberapa lama setelah itu Sayyidatu Hawa pun meninggal dunia radhiyallahu anha wa ardhaha. Kalau Nabi Adam dan Siti Hawa positif dah turun. Positif. Ya, tidak mungkin salah ya. Kalau yang lainnya tidak tahu dari jurusan mana. Tapi yang jelas Nabi kita Muhammad SAW dari yang terbaik, dan yang terbaik anak-anaknya Nabi Adam adalah Nabi Allah Syis ibn Adam alaihissalam. Dari Nabi Allah Syis kemudian menurunkan zuriat-zuriat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Allah Idris alaihissalam. Kemudian Allah mentakdirkan adanya Nabi Allah Hud alaihissalam. Kemudian Allah mentakdirkan adanya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu semuanya adalah datuk-datuk keturunan nenek moyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memilihkan dari para nabi-nabi Nabi Allah Ibrahim yang bergelar Abul Anbiya, yaitu ayahnya para nabi-nabi. Karena hampir rata-rata nabi-nabi semuanya adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim punya anak 2, ada yang mengatakan 5. Jadi istri yang pertama namanya Sayyidatu Sarah. Sayyidatu Sarah kata ulama itu adalah seorang wanita yang paling mirip dengan Sayyidatu Hawa. Jadi diriwayatkan dalam riwayat Sayyidatu Sarah ini wajahnya kemudian kulitnya paling mirip dengan Sayyidatu Hawa. Sayyidatu Hawa itu dilahirkan di surga, sedangkan Sayyidatu Sarah di dunia, tapi paling mirip dengan Sayyidatu Hawa alaihassalam. Sayyidatu Sarah menikah dengan Nabi Allah Ibrahim, tidak punya anak. Kemudian akhirnya pergi ke Mesir. Tatkala pergi ke Mesir, pulangnya dihadiahi seorang budak perempuan namanya Siti Hajar dari kampung namanya Kibti. Kibti lebih tepatnya lagi dari desa namanya Banhal Asal. Jadi ada satu kecamatan di Mesir sana namanya Al-Kibti, yaitu kampung Kibti atau kota Kibti. Kemudian ada lagi kampungnya di sana, beberapa kampung. Nah, kampungnya Siti Hajar, kampungnya Mariatul Kibtiyah adalah satu kampung yang namanya Banha.
Banha itu terkenal menghasilkan madu sehingga dibergelar Banhal Asal. Banhal Asal, satu kampung di daerah Mesir sana. Itu adalah kampungnya Sayyidatu Hajar, ibunya Nabi Allah Ismail, dan kampungnya Mariatul Qibtiyah, ibunya Sayyiduna Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kampung itu banyak ulama-ulama, di antaranya ada yang bernama Mu'min bin Abil Mu'min Asy-Syabalanji, dia yang mengarang kitab Qisasul Anbiya, dia yang mengarang kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Nabiul Mukhtar dan lain sebagainya. Kampung yang penuh dengan keberkahan. Kenapa kampung itu menjadi berkah? Karena orangnya yang saleh, orangnya yang baik, orangnya yang berakhlak mulia. Kampung menjadi berkah tatkala banyak orang saleh di dalamnya. Kampung menjadi berkah tatkala banyak orang yang alim di dalamnya. Kampung menjadi berkah tatkala banyak anak-anak muda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, kalau kampung gak ada orang solehnya, kalau kampung tidak ada orang alimnya, kalau kampung tidak ada orang-orang pemuda-pemuda yang baik, tapi sebaliknya adalah pemuda-pemuda yang maksiat dan lain sebagainya, maka tinggal tunggu datangnya azab Allah, datangnya musibah Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyidatu Ummu Salamah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana halak wa fina salihun?" Apakah kita bisa hancur, kita bisa binasa padahal masih ada orang soleh di kampung kita? Kata Nabi, bisa. Idza kasural khabas, apabila yang jahat lebih banyak. Jadi yang orang solehnya cuma satu, sedangkan yang jahatnya 1000. Yang sholat tahajud cuma satu, yang berzina, minum khamar, berjudinya 1000. Maka 1 banding 1000 nggak bisa. Bandingnya itu cuma sampai 10 saja. Jadi banding itu dibagi sampai 10. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya 10 orang baik, 100 orang tidak baik, masih imbang. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. 10 orang baik, kemudian ada 100 orang yang jahat, ini masih balag. Minum dulu ya. Kalau dilihat dari ukurannya ini 3 jam lah. Kalau 3 jam ulun nang siup. Tapi ada sebagian orang-orang yang sama Allah Ta'ala diberi keistimewaan lebih. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin, perumpamaan orang yang bertanam 1 biji, kemudian 1 biji ini tumbuh 7 cabang, dari setiap cabang menghasilkan 100 biji, berarti 700 sudah. Kemudian setelah itu berlipat-lipat ganda, Allah melipat gandakan bagi orang yang ia dikehendaki. Jadi ada orang magomnya itu bisa menampung 10, bisa menyandang, ya orang Banjar 10 orang. Dia orang soleh, menyandang 10 orang. 10 orang maksiat dia sandang, lebih gak tahan. Ada orang soleh yang mampu menyandang 100 orang. Maaf, dia nyandang, dia yang manggung. Bukan berarti dosanya gak dosa, bukan. Tapi paling tidak bala tidak turun gara-gara 100 orang, karena berkat ada 1 orang. Karena 1 orang ini makomnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 1 orang yang bisa menyandang 1000. Ada 1 orang yang bisa menyandang 10.000 seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani disebutkan oleh Nabi SAW, innahu la yushaffa'u ma baina Rabi'ah wa Mudhar. Ini orang satu bisa memberi syafaat orang seperti jumlah kaum Rabi'ah dan Mudhar. Berapa kaum Rabi'ah dan Mudhar? 10.000 lebih. Dia bisa, 1 orang saja dia menyandang. Ada orang seperti itu. Jadi ada orang yang bisa banyak menyandang, bisa tidak. Ada yang umumnya 1 orang menyandang 10. Sekarang tinggal kita hitung, di kampung kita ada berapa? Ada 1000, ternyata ada 10 orang soleh. Yang 10 orang soleh ini menyandang berapa? Apakah menyandang 10? Kah menyandang 100 kah? Kalau inya kau saikong menyandang 100, berarti yang 1000 insya Allah aman kampung.
Nabi kita Muhammad SAW bersabda, iya bisa terjadi tertimpa musibah dan celaka suatu kampung, suatu daerah apabila banyak kotorannya. Maksudnya banyak kotorannya yaitu tadi apabila satu orang soleh banding 10, atau satu orang soleh banding 100, atau satu orang soleh banding 1000. Tidak tahu sampai di mana derajatnya orang tersebut. Sayyiduna Adnan, datu Nabi kita Muhammad SAW yang ke-21. Datu Nabi kita Muhammad ini adalah seorang yang soleh. Dia beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia mempunyai perkampungan. Perkampungannya itu tidak bisa diserang oleh musuh, tidak bisa diserang oleh raja, tidak bisa dimasuki oleh pasukan-pasukan yang ingin menghancurkannya. Akhirnya pasukan-pasukannya itu mengadu kepada raja, kepada komandannya mengadu kepada raja, rajanya mengadu kepada salah seorang nabi yang hidup di zaman itu, yaitu zaman setelah Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian nabi itu bermunajat kepada Allah, ya Allah, apa sebabnya kampung itu tidak bisa dimasuki? Allah mengilhamkan dan mewahyukan bahwasanya di sana ada seseorang yang bernama Adnan yang kelak nanti keturunan ke-21-nya menjadi nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu keturunan yang ke-21, jauh, tapi berkahnya ada. Itulah persiapan Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati 12 Rabiul Awal. Persiapan yang panjang. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi kita Muhammad 10.000 tahun. Dari zaman Nabi Adam ke zaman Nabi Muhammad. Kemudian sebelumnya Allah mempersiapkan 10 juta tahun atau mungkin 100 juta tahun. Karena Allah menciptakan pertama kali Nur. Nur itu diberi nama dengan nama kekasihnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Nur Muhammad. Setelah itu didudukkan dan didiamkan Nabi kita Muhammad SAW di hadirat Allah Subhanahu wa taala 2 juta tahun atau 2000 tahun, antara dua. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dengan pancaran sinar Nur Muhammad, Allah ciptakan Arsy, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan Lauhil Mahfuz, Allah ciptakan Al-Qalam, Allah ciptakan Mustawa Abqariyah, Allah ciptakan 7 lapis langit, Allah ciptakan 7 lapis bumi, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berapa lamanya? Sedangkan iblis saja itu umurnya 8 kali 18.000 tahun. Jadi iblis itu kan jin. Dia beribadah di muka bumi 18.000 tahun. Naik pangkat. Beribadah di langit pertama 18.000 tahun. Naik pangkat. Beribadah di langit kedua 18.000 tahun sampai langit ke-7. 7 sama bumi 8 kali 18.000 berapa? Hitung seorang. Itu baru umurnya iblis saja pada waktu bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian dari Nabi Adam kata ulama ke Nabi Muhammad 10.000 tahun. Hitung tambahannya berapa? Kemudian tatkala Nabi Muhammad berada 2.000 tahun di hadirat Allah, kemudian terjadinya Arsy dan lain sebagainya. Jumlahnya Allah mempersiapkan 12 Rabiul Awal itu jutaan tahun, puluhan ribu tahun atau mungkin ratusan ribu tahun. Persiapan Allah untuk mengagungkan 12 Rabiul Awal. Maka tatkala tanggal 12 Rabiul Awal yang telah dinanti-nantikan memancarkan cahaya dari rumah yang kecil, rumah yang sederhana di tengah-tengah kota Makkah, di perkampungan Bani Hashim, dari rumahnya Sayyiduna Abdul Muttalib. Kemudian lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memancar cahaya dari Makkah ke atas langit. Dari atas langit dibagi ke seluruh alam semesta. Kemudian Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat-malaikat untuk disinggahkan ke seluruh alam semesta, karena semuanya ingin mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lahat anwaru Ahmad fi Rabi'il Jamali, telah terpancar cahaya Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal yang indah. Faha arfu gadamtat fi jami'il mahali, kemudian tercium harumnya di semua tempat, semua pelosok, semua daerah harum dengan harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikru idi tajaddad inda ahlil kamali, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad adalah hari raya. Zikru miladi Ahmad wajibul ihtifali, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad wajib kita laksanakan bagi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Muhammad Al-Hariri mengatakan dalam Syaraful Anam, alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan manusia dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bulqini mengatakan andai kata Al-Imam Al-Hariri tidak mengatakan lebih kecuali itu saja cukup bagi dia pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi ternyata dia panjang, maulid Syaraful Anam itu kan panjang. Orang Bahari baca maulid Syaraful Anam 3 jam baru selesai, orang sekarang setengah jam selesai. Kenapa? Diringkas-ringkas maulidnya. Nah, orang Bahari 3 jam, orang Bahari 2 jam baca Barzanji, baca Ad-Dibai, baca Syaraful Anam, itu lawas. Bahari pakai setrongkeng aja, habis sudah setrongkeng hanya rampihan. Ada orang ya ini setengah jam aja sudah pada gelisah, ada yang ngantuk, ada yang teguring, ada yang beliuran. Munnya liurnya itu liur burung walet larang, mun liur pian kata payo. Tapi untungnya Allah Subhanahu wa taala itu baikan lawan kita berataan nang beliuran kah nang kada kah pahalanya sama. Jadi bulik semuanya dapat pahala sama pahalanya. Cuma nang rugi itu gurunya. Kenapa? Gurunya sejam bepander uyuh banar, pahalanya sama aja. Makanya ulun kalau bicara atau ceramah setengah jam aja laos-laos, kenapa? Pahalanya sama aja. Paling bonusnya kena makanannya labihan sedikit, ya Allah itu aja. Nah itu toh, alhamdulillah. Jadi orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini sama Allah Subhanahu wa taala al-qari kasami, yang mendengar sama dengan yang membaca. Cuma uyuhnya kada sama. Nah itu permasalahannya. Apalagi sudah capek-capek datang dari jauh, dari mulai sebelum maghrib kita keluar, sudah pulang-pulang, kadang-kadang dari Baisukan dan lain sebagainya. Wah patah-patah sudah. Itu malam-malam ceramah di Mantuil disuruh berdiri lagi saya sama panitia. Saya mohon maaf, saya tidak bisa berdiri saya bilang. Tapi tidak apa-apa, panitia tidak tahu. Tadi kan panitia kada tahu. Encakannya berdiri bisa rabah ulun. Mun rabah pian juga nang alih kena. Iya kalau itu. Alhamdulillah. Jadi duduk saja. Tapi cukup jelas ya, kelihatan ya. Kelihatan. Iya, kelihatan anunya, apa namanya? Layarnya ganal benar. Jadi kelihatan aja. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal. Di malam itu ada satu orang wanita, tetangganya Sayyidatu Aminah mendengar bahwasanya Sayyidatu Aminah akan melahirkan. Oh iya, katanya Sayyidatu Aminah mau melahirkan, sudah dekat waktunya. Oh gitu kah? Aku mau keluar. Dia keluar dari rumahnya jam 12 malam. Seorang wanita namanya Fahitah. Dia keluar, kemudian dia membuka pintunya. Setelah dia berjalan menuju rumah Sayyidatu Aminah, dia tidak sengaja melihat ke atas langit. Wah, terkajut kemudian pingsan. Setelah pingsan bangun sudah jam 7. Besukan sudah ada matahari. Loh kemana? Kenapa kamu tidur di sini? Loh tadi malam aku ingin ke rumah ingin ke rumahnya Aminah binti Wahbin. Katanya dia melahirkan. Saya mau kunjungi dia. Loh kenapa kamu kok bisa tidur di jalan di luar rumah? Waktu aku berjalan aku melihat ke atas. Ternyata aku melihat rombongan malaikat-malaikat jumlahnya ribuan yang kesemuanya menuju ke rumah Aminah. Setelah para ke rumah bahalus masuk ke dalam rumah. Kemudian aku melihat bintang-bintang ganal-ganal semuanyaan turun begitu dekat dengan rumah Sayyidatu Aminah. Bahalus masuk ke rumah Sayyidatu Aminah. Aku kada tahan dan aku pingsan.
Nah itu. Kenapa mereka mendatangi? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Bintang-bintang rindu dengan Nabi Muhammad. Malaikat-malaikat rindu dengan Nabi Muhammad. Bidadari-bidadari dari surga 70.000 datang untuk menyambut Nabi Muhammad. 70.000 gak mungkin masuk ke rumah Nabi Muhammad pada waktu itu. Rumahnya kecil, tidak besar. Tapi ini babnya beda. Di bab ruhaniyah. Bab ruhaniyah. Jadi mereka tidak seperti kita berjasad, tapi mereka datang. Bidadari-bidadari dari surga menyambut Nabi, datang ke rumah Nabi. Bahkan diriwayatkan Sayyiduna Jibril datang langsung dari atas langit dan bertemu dengan Sayyidatu Aminah. Ini simpan. Kemudian letakkan di bawah bantalnya anak pian, karena anak pian adalah Nabi akhirul zaman. Apa yang dibawakan Jibril? Apa yang dibawa? Mau tahu? Mau tahu? Tahun depan kalau ngundang lagi. Kalau undang-undang tidak bisa. Rahasia ya. Kalau diundang lagi baru diberitahu. Minum dulu ya Allah supaya ramai. Ternyata Sayyiduna Jibril datang dari hadrat Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW, membawakan satu lempengan perak yang tertulis di sana dengan tulisan-tulisan azimah, yang tulisannya u'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid wa min kulli qa'im wa qa'id wa min panjang. Nah panjang itu pada hafal. Nanti kalau ada waktu kita salinakan ya Allah. Itu azimat yang kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sudah besar, azimat itu diangkat kembali ke atas lagi. Diangkat lagi. Jangannya ada atau tidak, wah barang antik. Jangannya ada larang banar, tapi tidak ada lagi, diangkat lagi ke atas lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang memperhatikan dengan kelahirannya Nabi Muhammad ini bukan hanya manusia, bukan hanya malaikat, bahkan binatang-binatang. Qalatit tuyuru nahnu nakuluha. Ya Allah, kata burung-burung, kami siap untuk maharagu Nabi Muhammad. Katanya kan yatim, beliau yatim. Qalatil wuhusyu nahnu ahaqqu biha. Berkata binatang-binatang yang ada di muka bumi, kami lebih berhak ya Allah, karena dia kan berjalan di atas bumi, kami juga berjalan di atas bumi. Jangan burung yang maharagu sidin. Semuanya rebutan ingin maharagu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu harganya punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Jadi kita sekarang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini adalah hubungan erat antara kita umatnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terputus hubungan kita. Silahkan kita rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, hari kelahiran yang lain gak usah. Termasuk ulang tahun kita gak usah. Siapa ulang tahun gak usah didatangi, kecuali ulang tahun Nabi Muhammad SAW. Kalau ulang tahun Nabi Muhammad kita semangat dan kita agungkan. Tidak ada satu ulang tahun kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada peringatan hari wafat yang paling istimewa kecuali hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. 12 Rabiul Awal sama. Hari hijrahnya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal juga sama. Semuanya 12 Rabiul Awal yang sangat agung, yang sangat istimewa. Yang sebelumnya Rabiul Awal bukanlah bulan yang istimewa, tapi dengan kelahiran Nabi Muhammad di dalamnya menjadi bulan yang paling istimewa. Minal aidinul faizin, kullu amin wa antum bikhar. Ini adalah hari raya. Hari raya bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu harta yang diinfakkan, tidak ada tenaga yang dikorbankan kecuali balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiquna min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian belanjakan dalam kebaikan, Allah yang menggantinya. Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa ribuan kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu dihimbau kepada para kaum muslimin dan kaum muslimat yang mempunyai rezeki lebih, jangan sampai kita tidak merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Karena yang kita harapkan syafaatnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi di Palestina, mereka dalam keadaan perang, dalam keadaan situasinya kacau, makanan sulit didapat. Kaum muslimin mengadakan perayaan Maulidur Rasul SAW seadanya. Ya karena mereka pada waktu itu yang punya cuma senjata, jadi mereka karena gembira dengan hari kelahiran Nabi, mereka tembak ke atas dor kayak gitu kan. Yang ada di sini kan pakai latupan. Ini kan kau bukan latupan, ada peluru gimana? Jadi dia tembak ke atas dor sebagai gembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini jangan ditiru di sini. Karena ditiru jangan. Ini cuma cerita. Akhirnya ternyata pelurunya itu nyasar. Dia nembak ke atas, kena gunungnya gunung batu, akhirnya mantul kena salah satu anak kecil, anaknya orang Nasrani. Anaknya orang yang bukan agama Islam. Kena kepalanya dan mati. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ibunya marah-marah, kenapa ini orang Islam ngejar mengadakan acara seperti itu tapi menyebabkan anakku mati. Abahnya juga marah-marah. Anak tersebut dalam keadaan meninggal dunia dibawa ke ruangan jenazah. Dan tahunya ibunya marah-marah dengan orang Islam, dengan tetangganya, kemudian ayahnya marah-marah dengan tetangganya, kemudian mereka pergi ke rumah sakit untuk melihat anaknya. Dia dapatkan anaknya sudah duduk tersenyum dan tidak ada luka sedikit pun. Takjub. Kenapa engkau? Kamu gak mati? Enggak, saya tadi memang kena dan saya mati. Terus kenapa kau bisa duduk dan sehat? Tadi ada seseorang yang tampan datang ke sini, Mak. Orangnya itu berjubah, orangnya itu pakai gamis putih, orangnya itu pakai serban putih, orangnya bungas benar, dan dia tersenyum. Dia mengusap kepalaku, kemudian sejak itu pelurunya keluar, kemudian kepalaku sembuh dan aku sehat seperti ini. Orang itu aku tanya, pian siapa? Dia mengatakan, aku adalah Muhammad bin Abdullah. Aku adalah yang diperingati hari lahirnya pada waktu sekarang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu orang itu hilang. Wah, takajud umahnya. Setelah takajud, akhirnya umahnya dan abahnya masuk Islam. Itulah dakwahnya Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad, dakwah beliau tidak terhenti ila yaumil qiyamah. Apakah engkau menyangka kalau saya ceramah berarti karena saya yang pintar? Enggak. Apakah kalian menyangka kalau saya menyampaikan ilmu karena saya belajar terus bisa semuanya? Tidak. Apakah karena saya seorang guru, seorang kiai, kemudian saya punya jamaah, saya punya majlis, berarti itu karena kehebatan saya? Tidak. Kehebatan semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad, dia hebat. Yang tidak punya hubungan dengan Nabi Muhammad, biarpun dia punya pengajian besar, biar tidak ada hatinya. Jadi hatinya harus selalu punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW yang berdakwah, Nabi Muhammad yang mengajar, Nabi Muhammad yang membacakan sejarah, Nabi Muhammad yang berceramah, semuanya Nabi Muhammad SAW. Kita ini cuma wa ma'alaina illal balagh, kita cuma menyampaikan. Tapi kalau kita bisa mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, maka apa yang kita sampaikan adalah kata-kata Nabi Muhammad. Apa yang kita sebutkan adalah yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Ada yang ini akan manfaat. Tapi kalau kosong nggak ada artinya, karena semuanya bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi siapapun orangnya, ulama manapun, kiai manapun, guru manapun, jika masih ada dalam dirinya merasa aku yang punya ilmu, aku yang berjasa, aku yang ini, aku yang itu, maka ketahuilah dia belum nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena hakikat sebenarnya semuanya itu dari An-Nabiyyu Muhammad SAW. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah di muka bumi cari karunia Allah. Apakah karunia Allah? An-Nabiyyu Muhammad SAW. Fadlullah Nabi Muhammad. Jadi kita bertahan umat Nabi Muhammad ini pasti mempunyai percikan daripada sinar Nabi Muhammad. Semuanya punya cahaya. Semua yang hadir di sini punya cahaya. Karena apa?
karena cahayanya nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Tidak kita pulang dari majelis ini kecuali diampuni dosa-dosa kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dan kita meminta kepada Allah kan anak-anak kita anak-anak yang salihin dan salihat, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, beriman dan mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang penuh dengan kebaikan yang Allah berikan ke rumah-rumah kita, ke kampung kita, ke diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan hal-hal yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang pendahulu kita diberikan kepada kita dan orang-orang yang setelah kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah.